Shalom, Bapak Ibu semua, saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Lewat program Bertumbuh dan Berbuah, saya menyapa Bapak Ibu saudara semua. Kiranya lewat program ini dapat memberkati, dapat menguatkan saudara-saudara semua. Dan saudara-saudaraku dapat membagikan kembali program ini kepada siapapun, dimanapun. Biarlah lewat program ini kita semakin bertumbuh berbuah dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Di pagi ini, sebelum kita mendengar sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang perkasa. Kau Allah yang dahsyat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya karena kasih setiamu, kemurahanmu, kami ada di hari ini. Kami boleh menikmati semua karyamu yang indah dalam kehidupan kami. Terima kasih, Kau masih berikan kami kesempatan Tuhan sampai dengan hari ini. Kami percaya, kalau Engkau mengizinkan kami ada sampai dengan hari ini, itu berarti rencanamu belum selesai bagi setiap kami. Bapa dalam kerajaan surga, kami rindu untuk mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya benih yang ditaburkan di pagi ini Tuhan, tidak ditaburkan dengan sia-sia. Itu dapat menjadi kekuatan bagi kami, dapat menjadi rema, dan firman-Mu ini Tuhan menghidupkan kami, bahkan memerdekakan setiap kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami berdoa dan menaikkan ungkapan syukur kami kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, ada satu kebenaran firman yang saya mau bagikan. Itu terdapat di dalam Matius pasalnya yang ke-7, Matius 7 ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14, yang berbunyi, jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Bapak Ibu, saudara-saudara semua, zona yang paling berbahaya adalah zona nyaman. Tuhan Yesus mengajarkan para murid-Nya untuk hidup di jalan yang benar. Jalan yang benar adalah keluar dari zona nyaman. Jangan sampai kita terjebak dalam zona nyaman tersebut. Salah satu hal yang dikehendaki oleh banyak orang ialah agar diperlakukan dengan baik, seperti halnya dalam ayat yang ke-12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Perlakuan baik dari orang lain dapat membuat citra diri seseorang menjadi lebih baik. Namun, apabila tidak diterima, justru sebaliknya, maka dampak yang ditimbulkan pun buruk. Misalnya, menjadi tidak percaya diri, memiliki ketakutan yang besar, cenderung berpikir negatif, dan dari perlakuan buruk diterima yang terus-menerus, dan ini akan berakibat fatal, yaitu seseorang bisa bunuh diri. Pada senyatanya, seringkali manusia ingin diperlakukan dengan baik, tetapi justru sulit melakukan yang sebaliknya. Banyak manusia yang ingin diperlakukan dengan baik, tapi enggan melakukannya kepada orang lain. Mengapa demikian? Karena tidak sedikit manusia yang melihat dan menilai segala sesuatu hanya untuk kepentingan pribadi, keuntungan pribadi. Apakah mudah untuk memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita, dan yang kita harapkan orang lain lakukan pada kita? Tentunya tidak semudah yang diucapkan. Di dalam ayatnya yang ke-13 sampai 14 dikatakan bahwa ada dua pintu.
pintu luas dan pintu sempit. Dan dikatakan pula bahwa memang tidak semudah melalui pintu yang sempit yang menuju kepada kehidupan. Hal ini sama dengan arti mengikuti Yesus. Tidaklah semudah yang dibayangkan. Mengikuti Yesus dan memperoleh keselamatan serta hidup yang kekal itu harus disertai dengan kehidupan yang meneladani Kristus, tentunya melalui pertobatan. Seringkali orang Kristen salah pengertian secara kaprah. Mereka menyangka bahwa hanya dengan rajin pergi gereja, rajin berdoa, rajin memberi, mereka telah beroleh selamat. Sementara di luar hidupnya kacau balau dan tidak menunjukkan tanda menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Ini sudah tentu salah. Mengikuti Yesus tidak segampang itu. Ada harga yang harus kita bayar. Ketika mengikuti Yesus, ada kewajiban yang harus kita jalani. Salah satunya yaitu memperlakukan orang lain sebaik mungkin seperti yang kita harapkan orang lain lakukan pada kita. Melakukan hal tersebut memang gampang-gampang susah, namun kita tetap harus melaksanakannya. Mari melalui dari hal-hal kecil, misalnya belajar menjadi pendengar yang baik bagi orang lain. Di sekitar kita, mengucapkan kata-kata yang membawa sukacita, yang membangun setiap hari, yang menjadi berkat. Contohnya, kita belajar menyapa orang lain. Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Atau kita belajar untuk mudah mengucapkan kata maaf dan terima kasih. Satu hal yang menjadi kunci kita dapat melakukan itu semua supaya kita belajar menjadi pribadi yang rendah hati. Tidak menganggap diri lebih hebat dan berkuasa, atau juga merasa diri harus lebih dihormati, dihargai, atau anggap diri lebih populer dan sebagainya. Citra diri ini yang sangat buruk. Ini berawal dari apa? Dari sikap tinggi hati, sikap yang penuh dengan keegoisan. Pada akhirnya, ini hanya akan menghambat kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mengikut Kristus sebagai jalan yang benar itu tidak semudah yang dibayangkan dan diucapkan. Kita bisa memulainya dari hal-hal kecil di kehidupan kita sehari-hari. Apabila kita mampu melakukan dan setia dengan perkara kecil, maka Allah akan mempercayakan kita juga perkara yang besar. Mari kita setia, kita benar-benar mau hidup dalam perkenanan Tuhan. Kita bertumbuh, berbuah dalam pengenalan kita akan Tuhan. Dengan apa? Kita tekun mencari Dia, punya hubungan yang erat, yang intim dengan Tuhan. Di situ kita akan terus dibawa Tuhan, semakin dan semakin mengenal pribadinya. Mari kita persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang benar, persembahan yang hidup. Kita lakukan bukan untuk dipuji manusia, tapi kita mencari perkenanan Tuhan supaya kita dipuji Allah Bapa dalam kerajaan surga. Biarlah lewat perenungan firman ini dapat memberkati, menguatkan saudara-saudara semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk benih firman-Mu di pagi ini. Kiranya ini dapat memberkati setiap kita, menguatkan kita, bahkan memerdekakan setiap kita. Terima kasih Tuhan Allah yang hidup, Allah yang sungguh luar biasa. Kami panggil Engkau Bapa, kami persembahkan seluruh hidup kami. Jadilah seperti apa yang Kau mau bagi setiap kami. Kerjakanlah apa yang Kau pandang baik bagi kami. Bapa dalam kerajaan surga, kami percaya janji-Mu ya dan amin bagi setiap kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau tidak terlelap untuk memberkati kami. Bahkan Engkau tidak pernah memalingkan muka-Mu bagi setiap orang yang mencari wajah-Mu. Kami percaya Engkau Jehovah Jireh, Jehovah Shalom, Jehovah Nisi, Allah yang senantiasa memelihara, mencukupkan, bahkan memberkati kami. Kami tahu, kami sembah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang setia. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan dari kekal sampai kekal. Amin.